A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani Amr an-Nakid Zuhair bin Harbin qala hadatsana Hashim bin Qasim hadatsana Sulaiman ibnul Mughirah an Sabitin an Anas bin Malik qala berkata Anas bin Malik qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ati datang saya, babal jannati, baba pada pintunya al-jannati surga, yaumal kiamati pada hari kiamat. Fastaftihu maka untuk membuka saya, membuka pintu surga. Fayaqulu maka berkata siapa al-khazinu, khazin. Khazin itu penjaga surga. Man siapa anta engkau. Jadi dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi bersabda, besok di hari akhirat saya datang ke pintu surga. Kemudian saya hendak membukanya, membuka pintu surga. Lalu penjaga surga, malaikat penjaga surga bertanya, "Hei, kamu siapa?" Faqulu, maka berkata saya, Muhammadun, saya Muhammad. Fayaqulu berkata siapa khazin, penjaga, bika denganmu umirtu diperintah saya. Oh, kamu Muhammad. Iya. Kebetulan saya memang dipesan oleh Allah. Nah, kamulah orang pertama yang membuka pintu surga. La aftahu, tidak akan membukakan saya li ahadin kepada seseorang qablaka sebelum kamu. Saya tidak akan membuka pintu surga ini sebelum kamu. Karena memang kamu Muhammad, Nabi yang terakhir, yang membuka pintu surga. Lalu kemudian akan diikuti oleh umat-umatmu, baru kemudian umat-umat lain. Jadi itu ceritanya, bahwa nanti di akhirat itu pertama kali yang membuka pintu surga itu siapa? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan memang itu sebagai penghormatan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin wa lafdzu li Abi Quraibin qala. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli bagi setiap nabiin seorang nabi, dakwatun doa mustajabatun yang mustajabah, yang terkabul, yang cespleng. Jadi setiap nabi, semua nabi itu oleh Allah diberi mustajab doanya, cespleng doanya. Fata'ajala maka cepat-cepat kulu nabiin setiap nabi dakwatahu pada doanya nabi. Sehingga umumnya nabi-nabi itu setiap ada apa-apa langsung doanya itu dipakai.
Karena mengingat doanya makbul. Itu dianiaya langsung berdoa, minta pertolongan pada Allah, dan lain sebagainya. Ya, sehingga istilahnya doanya para nabi yang mustajab itu udah semuanya sudah dikerahkan, semuanya sudah dipakai. Wa ini dan sesungguhnya saya, Nabi Muhammad, ikhtabatu menyimpan saya, dakwati pada doa saya. Nah, doa saya yang mustajab itu, nggak saya obral, saya simpan, kata Nabi. Syafa'atan untuk syafaat li ummati pada umat saya, yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah, doa saya yang mustajabah itu belum saya pakai. Istilahnya senjata pamungkas. Saya simpan doa-doa saya. Untuk apa? Untuk syafaat umat saya nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga umatnya. Nah ini buktinya. Wahia maka adapun syafaat nailatun tambahan. Insya Allah jika Allah menghendaki, yaitu man pada orang mata yang mati, rupanya min umati dari umat saya. La yusyriku yang tidak syirik, min billahi dengan Allah syai'an pada sesuatu. Nah, syafaat itu sifatnya adalah tambahan. Untuk orang-orang iman yang mati dari umat saya dan dia tidak syirik kepada Allah. Artinya tambahan itu ya utamanya ya orang atau umat itu sendiri yang beramal. Nah, kemudian ditambah dengan syafaatnya Nabi. Nah, jadi kalau nggak iman, ya nggak bisa disyafaati. Jadi dasarnya dia itu orang iman, dia tidak syirik, hanya mungkin dosa-dosanya banyak, kayak gitu. Sehingga ditambahi dengan syafaat Rasulullah, menolong, membantu umat-umat yang seperti itu. Ya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Artinya akan diringankan, siksanya itu diringankan. Babun hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadasana Affan, hadasana Hamad bin Salamah an Thabit an Anasin anna rojulan, sesungguhnya orang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, aina dimanakah abi bapak saya? Dia seorang laki-laki bertanya langsung kepada Nabi. Nabi, bapak saya itu tempatnya di mana Nabi? Bapak saya yang meninggal itu loh. Qala bersabda Nabi, finnar. Loh, bapakmu ya neraka, orang jahiliyah, bapakmu enggak iman, bapakmu musyrik kok. Ya neraka tempatnya. Lama ketika Kofa telah berpulang siapa orang, dia langsung enggak banyak kata, enggak banyak ngomong, langsung pergi tanpa pesan. Jadi seperti orang kecewa itu bagaimana, waduh, bapak saya di neraka ya. Apalagi yang bicara Nabi, wah udah ya. Pulang dia pergi. Nah, ketika dia pergi, da'ahu memanggil siapa Nabi pada rojul. Nah, kalau di hadis lain Nabi menyuruh sahabatnya, coba itu orang laki-laki itu panggil, suruh kembali lagi. Nah, akhir panggil. Setelah kembali, faqala berkata sapa Nabi, inna abi, sesungguhnya bapak saya, wa abaka dan bapakmu,
finari di dalam neraka. Rajul, kalau mau kecewa, sedih, ya saya tahu perasaan kamu. Tapi ketahuilah bahwa yang di neraka itu bukan hanya bapakmu, termasuk bapak saya juga di neraka. Nah, ini di luar sana Bapak Ibu ada beberapa orang yang termasuk orang yang pemimpin umat. Dia nggak terima kalau dikatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka itu nggak terima. Masa orang tua Nabi Muhammad kok dibilang masuk neraka? Lah dalilnya ini, yang ngomong bukan kita, yang ngomong Nabi. Nabi sendiri sebagai putranya. Kan begitu, bapak saya dan bapakmu sama-sama di neraka. Nah, bapak Nabi memang iman. Bukan orang tua Nabi, jahiliyah, musyrik orang tua Nabi itu. Nah, tapi sebagian juga di luar sana ada yang meyakini, memahami karena mereka tahu dalil bahwa kedua orang tua Nabi itu masuk neraka. Nah, itulah makanya kalau ngaji ya tahu, nggak usah adu argumen. Sekarang kembalikan kepada Al-Quran, hadisnya itu seperti apa. Ya ternyata ada menjelaskan, ini contohnya. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id, hadasana Lais, an ibnil Hadi, an Abdillah bin Khobab, an Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dzukira disebutkan atau diceritakan indahu di sisi Nabi sopo ammuhu paman Nabi. Rupanya paman Nabi yaitu Abu Thalib. Jadi suatu hari paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu disebut-sebut bahwa Abu Thalib itu enggak iman. Abu Thalib itu tidak menjadi orang iman lah itu. Faqala maka bersabda Nabi la'allahu semoga Abu Thalib tanfa'uhu bermanfaat pada Abu Thalib apa syafaati syafaat saya yaumal kiamati pada hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan mudah-mudahan saja syafaat saya ini manfaat untuk Abu Thalib. Fayu ja'alu maka dijadikan fi dhohin pada tempat yang dangkal. Dhohin tempat yang dangkal. Minarin dari api. Ya beluhu sampai Ka'bahi kedua telapak kakinya Abu Thalib. Yaghli mendidih minhu dari Abu Thalib dimaguhu otaknya Abu Thalib. Nabi sempat berdoa, tidak henti-henti, minta supaya dosa-dosa Abu Thalib itu diampuni, jangan sampai masuk neraka. Karena Nabi sebagai balas jasa, karena Abu Thalib ini jasanya sangat besar pada diri Nabi suatu hidupnya. Tapi dia terakhir diajak Nabi masuk Islam, ya tetap Abu Thalib tidak mau. Itu Nabi sangat terpukul, sangat kecewa. Padahal Nabi harapannya, ya pamannya ini mau menyatakan 2 kalimat syahadat. Mau itu saja, wah sudah. Ya. Allah akan menyelamatkan dari neraka. Tapi Nabi terus ya berusaha. Bahkan Nabi minta pada Allah supaya syafaatnya ini bermanfaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Oleh Allah dikabulkan sehingga prakteknya Abu Thalib itu nerakanya neraka yang paling dangkal. Kalau di hal selain kedua, telapak kakinya itu dikasih alas dari bara. Sandalnya itu sandal dari bara api neraka. Sehingga mendidih sampai otaknya. Masya Allah.
telapak kakinya ini hanya telapak kaki saja diberi bara atau sandal dari bara api neraka. Telapak tapi tembus sampai otaknya, mendidih. Masya Allah. Itulah betapa dahsyatnya panasnya api neraka. Coba. Itu sudah siksaan yang paling ringan. Nah, Abu Thalib itu karena mendapatkan doa dapat syafaat dari Nabi itu. Kalau enggak, ya nerakanya sudah lebih. Jadi enggak bisa bebas sama sekali tanpa masuk neraka, enggak bisa karena bukan orang iman dia. Nah, tadi di awal saya katakan syafaat Nabi itu bermanfaat untuk umatnya, tapi umat yang iman. Dia banyak dosa, maka bisa mendapatkan syafaat. Tapi kalau tidak iman, ya nggak akan bisa bermanfaat syafaat itu untuk orang yang tidak iman. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang bukan siapa-siapa, alhamdulillah kita bisa menerima ya hidayah ini. Kita bukan siapa-siapa. Nah, Abu Thalib itu yang berjasa kepada Nabi, paman Nabi. Kenapa dia nggak mau? Karena Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Thalib. Ini oleh Allah dijadikan contoh, bukti bahwa hidayah itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Buktinya ya Abu Thalib itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi nggak bisa, Allah tidak memberikan hidayah. Akhirnya ya tetap Abu Thalib masuk neraka. Nah, kita yang bukan siapa-siapa, Allah kok memberi kepada kita. Kita syukur alhamdulillah, maka betul-betul di dalam kesyukuran ini kita terus semangat, terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kendor, jangan sampai apalagi sampai mutung keluar, jangan. Nanti yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Umpama kita mutung gara-gara ada yang ya tersinggung lah dengan omongan misalnya. Mutung wes serang ngaji-ngajian wes. Opo is. Akhirnya nanti yang rugi siapa? Kita sendiri, kita berarti gagal masuk surga. Nah, dengan gagalnya masuk surga berarti kita tetap diancam neraka. Bahaya ya. Mas supaya disabar-sabarkan, nggak betah dibetah-betahkan, nggak cocok dicocok-cocokkan, supaya selalu tetap istiqomah di dalam menetapi ibadah, menetapi Al-Quran hadis secara kafah, sampai pol kematian kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semuanya tetap paham, tetap yakin, tetap ya di dalam keimanan, ketaatan sampai husnul khotimah.